Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun istana surgawi juga telah menyelidiki keberadaan reinkarnasi yang mulia, tapi sebenarnya mereka juga tidak tahu banyak tentang Xiuyan, karena setelah pertempuran di aliansi Dewa Pertarungan, mereka belum pernah melihat Xiuyan. Hanya saja, dalam beberapa ratus tahun kekuatan Xiuyan pasti telah meningkat drastis. Tapi karena istana surgawi tidak dapat memperoleh informasi yang akurat, Nengyo juga memiliki keraguan di hatinya. Dia juga tidak yakin bahwa orang yang mengenakan topeng adalah reinkarnasi yang mulia. Memikirkan hal ini, Nengyo mengatupkan giginya. Karena Tianxun bertarung hingga dia mengambil keputusan menelan ramuan beracun, itu sudah cukup menunjukkan bahwa orang bertopeng ini sangat kuat. Terlepas dari apakah orang ini adalah reinkarnasi dari yang mulia atau bukan, sebaiknya saya mencari tahu setelah saya menerobos keabadian para dewa. Ningyo mengepalkan kelima jarinya dan bergumam dalam hatinya. Tidak peduli seberapa besar kemarahan yang ada dalam hati saya, untuk saat ini saya hanya bisa merendamnya. Meskipun saya memiliki keterbatasan karena saya adalah makhluk dunia sensi dan bukan berasal dari dunia kuno Dewa Iblis abadi. Namun jika saya ingin menerobos, maka saya juga perlu diakui oleh dunia ini. Lagi pula, dengan kekuatan saya saat ini, selama saya bisa diakui oleh dunia kuno Dewa Iblis abadi, maka saya dapat menerobos keabadian para dewa, sehingga keterampilan bertarung yang pernah saya miliki juga dapat digunakan kembali. Saat itu, belum terlambat bagi saya untuk membalas dendam. Pada saat ini, sebuah keheningan kembali di atas kompas, dan hampir tidak ada percakapan dari semua orang, karena semua orang duduk bersila dalam retret, sehingga mereka tidak tahu akan membutuhkan waktu berapa lama dalam perjalanan ini. Sekarang mereka juga bertemu dengan kompas lain di jalan, seolah-olah mereka semua juga sepertinya menuju ke arah yang sama. Tapi semua orang itu juga sepertinya mengenali kompas cahaya biru ini, sehingga mereka semua langsung menjauhkan diri dan tidak berani mendekat. Sekarang sekitar 10 tahun telah berlalu. Tiba-tiba kompas terbang ini sedikit melambat, kemudian mulai bergetar hebat yang membuat semua sosok di kompas membuka mata mereka untuk melihat sekeliling. Pada saat yang sama, Xiuyan juga perlahan membuka matanya, namun dalam ke-10 tahun ini, konsumsi kekuatan abadi yang begitu besar dalam pertempuran dengan Tianxun sebelumnya juga telah terisi penuh. Selain itu, tidak hanya Xiuyan telah menstabilkan kekuatan langkah ke-6 keabadian Kaisar. Sekarang Xiuyan juga merasa kekuatan juga lebih kuat dari sebelumnya. Tepat ketika semua orang membuka matanya, mereka segera melihat bahwa ketiadaan di sekeliling mereka telah lenyap. Meskipun ruang di sini masih berwarna hitam, tapi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga datang sedemikian rupa, sehingga mereka harus mengendalikan kompas untuk menghindarinya. Apa ini? Melihat pemandangan di depannya, semua orang terkejut, karena bahkan monster tua seperti mereka yang telah hidup selama ribuan tahun, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam ketiadaan. Itu seperti aliran cahaya yang menghujani seluruh langit. Namun saat aliran cahaya ini lewat, mereka dapat melihatnya dengan melintasi kompas. Adapun aliran cahaya ini sebenarnya bukan hujan, melainkan sebuah kumpulan meteorit raksasa yang sebesar asteroid yang mendekat dengan cepat. Segera Yuyan yang mengendalikan kompas dengan cepat melintasi aliran cahaya yang seperti hujan ini. Setelah beberapa saat keluar masuk dari aliran batu yang lewat, tiba-tiba di belakang pada aliran batu ada bayangan hitam besar bergegas menuju kompas. Adapun sosok gelap itu panjangnya 100 kaki dan menyebabkan angin kencang menyapu ke arah kompas. Tepat ketika angin semakin dekat dengan kompas, tiba-tiba kedua jari Wei Feng membentuk pedang, kemudian dia mengayunkan tangannya. Segera serangan energi pedang yang sangat ganas menyapu bayangan hitam gelap tersebut.
Bahkan tidak peduli seberapa bayangan hitam itu, langsung dipotong-potong oleh energi pedang Wei Feng yang membuat darah hitamnya menyembur ke arah kompas. Melihat pemandangan itu, semua orang di kompas terkejut. Kemudian mereka juga langsung bergerak untuk menghilangkan darah hitam yang menyapu ke arah mereka. Adapun di mana Xiuyan berada, Jin Doming segera berdiri lebih dulu dan langsung bersiap membersihkan darah hitam. Pada saat yang sama, saat Long Biao melihat Jin Doming berdiri, Long Biao juga berdiri, kemudian keduanya mengambil tindakan satu demi satu, membersihkan darah hitam di area tersebut. Meskipun Long Biao tidak tahu apa hubungan mereka bertiga, tapi sejak Long Biao melihat Xiuyan memasuki gerbang penciptaan, Long Biao juga berharap bahwa dia juga akan mendapat perlakuan seperti itu. Jadi dia sangat aktif ketika terjadi sesuatu, karena dengan cara inilah Long Biao merasa bahwa dia bisa memenangkan hati Zhonggu. Setelah darah hitam dibersihkan, itu langsung menguap menjadi kabut hitam yang melayang di atas kompas dalam jumlah besar, yang membuat tiba-tiba semua orang mengerutkan kening. Kabut hitam ini beracun. Seseorang berteriak dan keras untuk memperingatkan semua orang. Segera lapisan nyala api muncul di tubuh Xiuyan. Tentu saja Xiuyan juga menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan kabut hitam itu. Pada saat itu, Luyang menarik nafas dalam-dalam, kemudian badai kencang muncul di atas kompas. Dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan kabut hitam ini sebentar. Namun di antaranya semua orang terdengar suara batuk yang menunjukkan seseorang terkena racun. Namun racun ini secara alami tidak menimbulkan banyak ancaman bagi makhluk abadi, karena mereka dapat mendetoksifikasi diri mereka sendiri. Iblis racun hitam ini hidup berkelompok, jadi hati-hati. Semuanya ayo cepat mengambil tindakan bersama. Saya akan memperlambat kompas dan hapus mereka dari kompas sebanyak mungkin. Yuyan berteriak dengan keras. Mendengar itu semua orang mengangguk. Hanya saja mereka yang berdiri semuanya adalah budak dewa masing-masing dosi. Adapun mereka yang sebagai tuan, mereka tidak perlu mengambil tindakan untuk masalah sekecil itu. Tapi seperti yang dikatakan Yuyan, di atas aliran batu yang lewat, itu semua adalah monster hitam beracun yang tergeletak di sekitar. Dan mereka juga kelompok dalam jumlah yang sangat besar. Meski begitu, ada total lusinan budak dewa di kompas, dan mereka semua mengambil tindakan saat ini. Tanpa terkecuali Xiuyan, hanya saja saat dia menjarah, dia tidak menangani monster racun hitam ini, karena ada banyak budak dewa yang cukup untuk melindungi kompas. Tapi saat Xiuyan bergegas keluar, tiba-tiba dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Xiuyan masih tampak tenang. Segera Xiuyan maju satu langkah, kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang. Tepat ketika Xiuyan menghilang, tiba-tiba cahaya hijau menderu lewat sebelum Xiuyan bergegas untuk menyapu ke depan. Tentu saja saya masih tidak bisa menahannya. Jika ini temperamennya ada beberapa kelemahan. Setelah selesai berbicara, di bawah kaki Xiuyan terdengar suara menggelegar. Kemudian kilatan seperti benang sutra muncul dan membawa sosok Xiuyan hampir seketika. Jelas adapun konspirasi semacam itu di bawah jiwa alam Xiuyan. Bagaimana mungkin bisa Xiuyan tidak menyadarinya? Tidak lama kemudian, cahaya hitam lain menyambar lebih cepat, tapi tidak peduli seberapa cepatnya cahaya hitam itu, Xiuyan selalu tampak sangat tenang. Bahkan saat cahaya hitam mendekat, dia hanya perlu maju satu langkah, dan dia dapat lolos lagi secara kebetulan. Sialan, orang ini sangat cepat. Tidak jauh di sekitar Xiuyan, sementara semua orang menyingkirkan iblis hitam beracun, ada sosok tersembunyi di dalamnya. Meskipun dia juga terlihat sedang menghancurkan iblis racun hitam, namun sebenarnya kedua serangan itu datang darinya. Adapun sosok ini tidak lain adalah Ningyo. Tapi sisi baiknya, Ningyo secara alami tidak akan mengambil tindakan terhadap Xiuyan. Namun dalam kekacauan saat ini, di bawah naungan batu-batu yang mengalir tak terhitung jumlahnya, Ningyo masih tidak bisa menahannya, dan dia mencoba untuk mengambil tindakan terhadap Xiuyan. Setelah dua tembakan tersebut, Xiuyan segera datang langsung.
tidak jauh dari Nengyo dalam ketiadaan. Di balik topeng, mata Xiaoyan seterang api terkunci di Nengyo dari kekejauhan. Meskipun masih ada kesenjangan kekuatan di antara keduanya, tapi saat mata Xiaoyan tertuju padanya, Nengyo benar-benar merasakan hawa dingin di tubuhnya yang membuat rambut di tubuhnya berdiri tegak. Karena sebenarnya ada sedikit rasa takut di hati Nengyo. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan menghilang seketika muncul lagi di kejauhan. Karena tidak peduli apa, Xiaoyan masih perlu mengambil tindakan untuk menghadapi beberapa monster racun hitam. Melihat pemandangan itu, detak jantung Nengyo semakin cepat karena perasaannya mengatakan bahwa orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Orang ini bukanlah langkah ke-6 karena kekuatannya tidak sederhana, jadi dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Bagaimanapun, kedua serangan saya bukanlah sesuatu yang mudah ditangani, tapi dia sangat cepat. Memikirkan hal ini, Nengyo terkejut. Tiba-tiba dia tidak berani menyerang Xiaoyan lagi. Lagi pula penampilan Xiaoyan sudah mengejutkan Nengyo. Sesaat kemudian setelah menghancurkan semua monster racun hitam, Kompas juga secara bertahap melewati aliran hujan ketiadaan, sehingga dapat mendapatkan kembali ketenangannya tepat ketika semua orang melihat ke depan. Di arena ini terlihat cukup ramai dan mereka dapat melihat kekosongan di sekitar dan mereka melihat Kompas lain muncul bahkan lebih dari satu. Mereka semua terbang ke arah yang sama. Melihat pemandangan ini, semua orang juga dapat memperkirakan bahwa keberadaan mereka sudah tidak jauh dari gerbang kuno. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.